Aklamasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tebang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Selamat siang, Satrasi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji yang sudah-sudah ya Satrasi, janji yang sudah kita sampaikan kemarin, kalau hari ini kita ada acara ngobrol bareng, yaitu bareng Korpri Magetan, di mana Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Nah, sudah hadir di studio yaitu Bapak Dr. Andes Masruri selaku Sekretaris Korpri Magetan, dan juga Ibu Nunu ya di sini selaku Bendahara Korpri Kabupaten Magetan. Nah, tentunya Satrasi monggo silakan yang nantinya pengen berinteraksi bareng kita mengenai Hari Korpri ini. Satrasi silakan di 0351 896 137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811 30 20 906. Selamat siang Bapak Ibu, gimana kabarnya untuk hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar ya tadi? Nggak kesasar kan menuju Magetan MT Haryono? Masalahnya ada teman saya tadi yang kesini nyasar. Oke, tadi kita bahas sedikit hal yang berkaitan dengan Korpri, yaitu Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Nah, kemarin itu kan sebagai Hari Korpri ya Pak ya. Nah, itu kalau ngomongin masalah dari Korpri, sejarah sedikit mengenai Korpri itu gimana Pak? Monggo silakan. Terima kasih Mbak Rara. Mohon izin, jadi begini, Korpri ini dibentuk ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 1971 tanggal 29 November. Ya, jadi setiap tanggal 29 November kami anggota Korpri seluruh Indonesia memperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korpri. Dan untuk tahun 2020 ini adalah hari ulang tahun yang ke-49 dengan tema Korpri berkontribusi melayani mempersatukan bangsa. Iya, benar banget. Kami dari pengurus Korpri Kabupaten Magetan dengan Ketua Bapak Sekda ya mengadakan berbagai rangkaian kegiatan ya dalam rangka memperingati Hari Korpri. Antara lain donor darah kita laksanakan tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 November yang baru. Yeah. Alhamdulillah cukup banyak kita Korpri yang mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan. Ya, saya sampaikan terima kasih dan bisa bermanfaat. Amin. Terus yang berikutnya kegiatan tanggal 26 November kita melaksanakan bakti sosial di Panti Jompo Tresna Werda. Kita memberikan santunan sebagai wujud tali asih ya dan berbagi dari Korpri untuk masyarakat. Alhamdulillah kemarin dihadiri oleh Ibu Watu selaku penasehat Korpri ya dan berjalan dengan lancar. Terus kemarin hari Minggu tanggal 29-nya kita laksanakan doa bersama secara nasional secara virtual. Jadi seluruh pengurus Korpri di seluruh Indonesia mengadakan doa bersama ya dari pusat sampai ke kabupaten. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar dan terakhir hari ini rangkaian kegiatannya. Jadi kita ada upacara di halaman Pemda dengan Inspektur Upacara Ibu Bupati, terus dilanjutkan dengan ziarah rombongan Taman Makam Pahlawan dengan
dengan pimpinan ziarah rombongan Bapak Sekda selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Magetan. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah sejarahnya sudah, sebenarnya apa sih Pak tujuan dari peringatan Hari Korpri itu sendiri? Jadi begini, Korpri ini kan sebagai wadah ya para anggotanya untuk berhimpun untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Jadi kalau kita lihat tugas kita ini kan antara lain ya, yang kalau kita pers gitu ya, tugas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Ini kan perlu soliditas, perlu sinergi. Nah, ini Korpri berupaya untuk membangun itu semua. Oke, nah ngomong tujuan sudah. Nah kira-kira kalau tadi kan sedikit disinggung meraih dari donor darah yang diikuti sama anggota Korpri. Kalau dari kan itu dilakukan di Korpri, apakah ada orang-orang lain yang maksudnya dari luar yang ikut berpartisipasi di Hari Korpri itu? Gini, kalau yang donor darah kemarin kita dari anggota ya. Dari anggota. Korpri, gitu. Nah, memang untuk peringatan HUT Korpri ini kan kita berupaya membangun sinergi juga. Iya. Jadi dari tahapan-tahapan peringatan itu kita melibatkan juga unsur-unsur lain untuk bisa bekerja sama lah. Gitu. Oke. Nah, konsentrasi kebersamaan kita di kesempatan kali ini mengenai pembahasan Hari Korpri masih panjang. Mungkin buat satrasi yang pengen ikutan untuk bisa bergabung boleh, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita ada beberapa yang mau lewat sebentar. Nanti kita lanjut lagi ngobrol bareng beliau. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya guwenah, koyok ngene kok ra iso maca. Iya, Di, pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di Kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Begitu banyak cerita. Hai Sobat Rasi, mau NSP di HP kamu pakai tembang-tembang keren kekinian? Yuk aktifkan NSP Hitlist Radio Rasi FM Magetan. Kamu bisa pilih tembang sesuka kamu. Ada tembang Lati, Menghapus Jejakmu, Kau bukanlah segala, Gemintang Hatiku, meski mentari. Luka Yang Kurindu. Cinta punya batas, tak harus saling perang. Dan masih banyak yang lainnya. Caranya gampang, tinggal ketik bintang 121 bintang 906 pagar. Lalu pilih tembang favorit kamu. Tarifnya hanya Rp3.850 saja dan aktif selama 7 hari.
Pak kayak iki kok wis wayang garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo cuma piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Pak, nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamannya akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Breaking news. Rasi 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Selamat siang buat Satrasi. Kembali lagi dari kawasan MT Haryono. Kita bahas tentang Hari Korpri Satrasi ya. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nih Pak, ini ada sudah yang masuk di Radio Rasi FM mempertanyakan apakah PNS atau ASN itu dapat membentuk perkumpulan berbadan hukum, sedangkan di satu sisi terdapat Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun PNS, pegawai BUMN dan juga BUMD, badan hukum milik negara ataupun hukum pendidikan, lembaga penyiaran dan lain sebagainya. Terus badan layanan umum pusat dan daerah dan badan otoritas atau kawasan ekonomi khusus yang kedudukan dan kaitannya tidak terpisahkan dengan kedinasan. Pertanyaannya tadi, apakah PNS atau ASN dapat membentuk perkumpulan yang berbadan hukum itu? Monggo silahkan. Bu Nunuk, monggo. Iya, monggo. Iya. Ini berbadan hukum yang bagaimana dulu nih Mbak? Perkumpulannya tuh perkumpulan contohnya kan seperti apa gitu kan? Kalau misalnya memang di Korpri kan sudah jelas gitu. Maksudnya ini berbadan hukum perkumpulan PNS yang seperti apa? Nah, di sini untuk pertanyaannya hanya apakah PNS atau ASN itu dapat membentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Itu maksud gimana, Bu? Nah, makanya itu kan kalau misalnya bidan itu kan juga sudah mempunyai seperti kayak anunya sendiri, profesi, organisasi profesi sendiri, IBI ya, kita Bidan Indonesia. Terus kalau misalnya dokter, dia juga sudah mempunyai Ikatan Dokter Indonesia. Jadi tergantung profesinya itu apa gitu kan. Kalau misalnya perkumpulan yang berbadan hukum kan bias pertanyaannya, tapi kalau misalnya ASN itu PNS itu selain Korpri itu mereka seperti kayak profesinya itu bisa seperti kayak IBI. Oh, oke. Nah, untuk yang bertanya moga-moga lain waktu lain kesempatan dilengkapi ya. Jadi apakah PNS atau ASN itu dapat membentuk perkumpulan berbadan hukum seperti apa gitu ya Bu ya. Jadi semakin jelas untuk menjelaskannya. Nah, di sini juga sudah masuk beberapa pertanyaan tadi. Kalau ngomongin masalah yang berkaitan dengan Korpri, apakah pegawai honorer itu harus diwajibkan juga memakai yang namanya baju Korpri? Monggo silakan. Jadi begini, untuk pakaian dinas ini diatur ya terkait PNS atau ASN. Jadi ini masih dibahas Perbuk terkait dengan pakaian dinas di Magetan ya. Permendagrinya ini sudah ada, saya lupa nomor. Ini oleh bagian organisasi bersama tim ini sedang dibahas. Jadi nanti pakaiannya itu ada aturan tersendiri. Iya.
Oke, sementara itu ya. Dalam proses pembahasan tuh. Oh, dalam proses pembahasan. Terus siapa saja kira-kira yang berhak untuk bisa memakai baju Korpri itu? Apakah semua ASN? Semua anggota. Semua anggota. Jadi anggota Korpri itu kan bisa PNS, ASN, BUMD, BUMN, itu bisa. Korpri perangkat desa itu juga bagian dari anggota Korpri. Oh, semuanya yang berkaitan dengan anggota itu harus, yang bisa dikatakan wajib ya? Wajib nggak sih Pak untuk bisa memakai itu Pak? Ya, seharusnya semua bisa memakai pakaian Korpri. Karena kita kan sebagai anggota itu sudah selayaknya dan Korpri sebagai kebanggaan. Betul, wajib bangga ya Pak ya. Wajib bangga. Soalnya seperti Korpri sendiri itu kan singkatannya kan Korps Pegawai Republik Indonesia. Jadi bukan Korps Pegawai Negeri Sipil kan bukan. Jadi kan Korps Pegawai Republik Indonesia. Jadi siapapun yang menjadi anggotanya gitu ya seharusnya bangga menjadi sebagai seorang anggota Korpri. Siap deh. Nah, kalau ngomongin masalah dari Hari Korpri, ya kan bedanya untuk Hari Korpri di masa pandemi sama Hari Korpri yang kemarin-kemarin itu kan terasa banget. Perbedaan yang paling terasa di anggota Korpri Magetan ini apa nih Pak? Jadi begini, kita semuanya harus taat ya ketentuan protokol kesehatan dalam rangka pandemi ini. Di semua kegiatan kita senantiasa melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kita selalu koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Magetan. Ya seperti kegiatan upacara, tapi juga minimalis. Iya, minimalis. Menyesuaikan taat kepada protokol kesehatan, termasuk kegiatan yang lain, termasuk di mana Panti Jompo kita juga melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian terkait pelayanan ya, di unit-unit pelayanan itu juga menyesuaikan dengan situasi kondisi COVID ini. Tentu jaga jarak, terus di setiap unit pelayanan ada tempat cuci tangan, sanitizer, itu menjadi persyaratan wajib yang harus disediakan di setiap pelayanan. Kalau dari masyarakat sendiri pas waktu pelayanan ke sana, bedanya kan pasti sangat jauh. Apakah mereka ada yang ngeyel juga pada saat ke sana dengan harus kita melakukan kayak semacam edukasi lagi seperti itu? Ya memang, ya namanya kebiasaan itu kan perlu proses ya. Makanya kita bersama teman-teman tidak bosan-bosan terus memberikan edukasi kepada pelayan unit pelayanan. Pelayannya jangan juga yang dilayani. Jadi semuanya harus bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan di protokol kesehatan itu. Ya, kita memang harus terus dan terus. Istilah orang Jawa itu apa? Jueh. Tapi bukan berarti ketika ada pandemi ini kita kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat nih Bapak. Karena memang di era pandemi ini bukan hanya pegawai saja yang berubah gitu kan, yang masyarakat sendiri juga harus berubah. Contohnya kayak pelayanan dari hal yang terkecil itu kan semua sudah menggunakan teknologi informasi ya Mbak. Contohnya kayak misalnya pelayanan dasar di Dispenduk aja, kita juga sudah misalnya antrinya kan juga sudah menggunakan by online juga kan seperti itu. Terus kayak misalnya di kami yang melayani kepegawaian itu juga sudah menggunakan kebanyakan dari teknologi informasi. Nah harapan Pak Jokowi juga seperti itu nggak Pak? Kami sebagai anggota Korpri harus meningkatkan pengetahuan gitu ya, memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai level terkecil seperti sampai itu. Level terkecil ya. Ya, berusaha. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Betul. Ya, jadi walaupun bisa dikatakan ya pandemi belum berakhir. Magetan sendiri 1 sembuh, yang terkena 9 kayak gitu. Ya, siap. Kalau dari pelayanan sendiri biasanya kalau mungkin dulu biasaan orang sampai membludak atau gimana gitu ya Mbak ya atau Bu. Kalau untuk sekarang batasnya berapa pelayanan itu dari masing-masing? Mungkin 10 atau berapa gitu untuk batas-batasnya biar nggak
yaitu tadi kerumunan itu tadi. Jadi kalau yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat itu tergantung dari OPD-nya masing-masing yang tahu ya Mbak gitu kan. Kalau misalnya kami di Korpri itu karena pengurus Korpri itu tidak banyak gitu kan. Kalau misalnya rapat pun kita juga tetap protokol kesehatan. Kalau misalnya rapat di OPD itu tergantung dari OPD-nya. Misalnya kami kebetulan dari PKD ya Bapak ya. Jadi kalau misalnya yang berhubungan dengan kami itu kita minimalkan PNS yang datang ke kami. Jadi yang datang ke kami itu cukup operatornya atau kasubag kepegawaiannya saja yang datang ke PKD. Intinya seperti itu. Kalau misalnya dispenduk itu kan juga dibatasi Pak. Satu hari kalau tidak salah 30 atau 40 gitu mungkin yang bisa melakukan foto dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi tetap tidak banyak-banyak seperti itu. Pokoknya tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Karena masalahnya yaitu tadi untuk Magetan maunya sih udah zona hijau, tapi yaitu tadi 9, 10 masih terkena yang namanya COVID-19. Nah, saat Rasi masih berlanjut obrolan kita. Baru 30 menit berjalan, kesempatan kita di ngobrol bareng. Mungkin buat saat Rasi yang pengen ikutan untuk bisa bergabung, pengen tanya-tanya, monggo silahkan bisa manfaatkan telepon di 0351 896 137, SMS juga WhatsApp 0811 30 20 906. Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye Jal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan granit Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Beleza diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus bonus 1 kardus, dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 3518 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Aduh, awak rasanya kelinggingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis,
kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan, kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Itu Mainul, mana Mainul? Mainul, maaf tanya sebentar Mainul. Boleh ya Mainul, boleh ya. Mainul, kesibukannya saat ini apa aja nih? Dengar-dengar mau jadi juri ya? Ya nih, sekarang saya lagi sibuk banget mencari talenta muda Indonesia sing pantas menjadi penerus Judi Kempot. Wah, keren Mbak. Talenta yang dicari emang yang gimana Mbak? Pastinya ya, yang bisa nyanyi campur sari dan juga pop Jawa sing api-api ngono kuwi. Udah ya, saya udah ditunggu sama juri-juri yang lain. Bentar Mbak, emang jurinya siapa aja Mbak? Wah, jurinya ya tentu ada saya, Ainul Daratista, terus ono Jeng Via Valen, ono Kang Mas Danang, terus Kang Mas Jeni Caknan, juga sama Cak Nurbayan. Top-top toh jurine. TOPBGT semua itu. Mbak, mau nanya satu lagi nih. Apa meneh to yo Mas nanya terus. Wis daripada penasaran, tonton aja langsung keseruan The Next Judi Kempot nanti di CTV mulai 2 Desember jam 7 malam.
Baik sahabat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Dan Rara masih ngobrol-ngobrol ditemani sama bapak yang sangat luar biasa dan juga ibu yang sangat cantik dari Korpri. Nah, kalau membahas mengenai Hari Korpri, peringatan Hari Korpri yang ke-49, Jokowi pernah bilang percepat reformasi birokrasi struktural. Apa yang sudah dilakukan sama Kabupaten Magetan dari Korpri itu sendiri? Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Memang ini program nasional ya. Kita juga mulai berbenah untuk reformasi birokrasi ini. Gitu ya. Dan memang arahnya ke depan itu dari jabatan struktural ini bisa arahkan ke fungsional. Dan kita sedang berproses itu. Kalau kebijakan nasional itu kan di instansi itu sampai dengan 2 level untuk strukturalnya. Nah, kita di daerah itu kan tertinggi levelnya kan eselon 2, di bawahnya eselon 3. Gitu. Tapi ini bertahap Mbak, tentu tidak bisa langsung. Memang perlu perencanaan, pikiran yang luar biasa. Ya, jadi arahnya ke sana. Memang untuk jabatan fungsional ini nanti ke depan itu kita arahnya ke sana. Sudah berapa langkah yang dilakukan sama Magetan? Kita sudah mengajukan untuk beberapa jabatan struktural itu di beberapa OPD tertentu yang melaksanakan fungsi pelayanan. Gitu. Ini prosesnya kita menunggu hasil validasi di kementerian. Nanti kan dari daerah mengusulkan ke provinsi ke Kemendagri, koordinasi dengan Kemenpan. Ini masih dalam proses. Dalam proses ya. Berarti semua jabatan struktural eselon 4 yang menangani pelayanan publik. Pelayanan publik itu termasuk apa saja dari itu? Yang sementara ini yang di DPMPTSP gitu. Iya. Pelayanan ada beberapa jabatan eselon 4 yang kita usulkan jadi setarakan ke fungsional. Masih dalam proses ya. Dalam proses. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita kaji kembali ya, nanti bisa untuk mungkin eselon jabatan yang lain. Tapi kira-kira kalau dari pemerintahan nasional ada sesuatu hal yang nantinya benar-benar mengizinkan itu nggak sih Pak? Maksudnya? Memang arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Jadi emang untuk eselon-eselon itu tinggal persetujuan saja, yang tinggal tunggu prosesnya seperti itu. Oke. Terus bertahap. Dari kegiatan lain yang dilakukan untuk Korpri di Magetan di hari ulang tahun selain donor darah, terus bakti sosial, hal apa lagi yang sudah dilakukan dari acara rangkaian itu sejauh ini yang kemarin sudah dilakukan? Ya ini tiap tingkatan kan ada kegiatan ya. Jadi Korpri itu kan ada di kabupaten, ada di Korpri unit. Ini di unit-unit juga mengadakan kegiatan sesuai dengan karakter situasi kondisi masing-masing. Di kecamatan barangkali kaitan dengan untuk edukasi protokol kesehatan, dilaksanakan sosialisasi. Kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial di masing-masing unit. Di masing-masing unit. Ada tambahan Bu mungkin? Korpri sendiri kan selain memberikan pelayanan kepada masyarakat kan juga salah satunya itu kan mensejahterakan bagi anggotanya. Itu kan yang perlu memang teman-teman tahu, mungkin yang di bawah yang belum person ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada anggota kami yang meninggal dunia seperti itu, jadi rangkaian tidak hanya di rangkaian HUT Korpri saja gitu, tapi ketika setiap bulan atau mungkin ada anggota kami yang meninggal, kita akan memberikan santunan uang duka Mbak gitu kepada ahli waris yang ditinggalkan. Jadi meskipun itu tidak merupakan satu rangkaian Korpri, tapi itu adalah kegiatan rutin dari kami yang setiap bulannya akan kami lakukan seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya ada acara keagamaan mungkin dari selain non Islam, misalnya ada kegiatan dari Kristiani itu misalnya seperti itu, kita
pasti juga akan terlibat di dalamnya seperti itu. Berarti nggak cuma di hari ulang tahun saja ya. Memang setiap harinya ada kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa dilakukan sama Korpri. Seperti itu. Oke, Satrasi jangan mengapremehkan namanya kopi ya. Beliau ini sangat luar biasa untuk bisa mensejahterakan anggotanya dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, Satrasi, kalau mungkin buat Satrasi juga ada pertanyaan-pertanyaan kembali, silahkan loh, masih ada waktu dan kesempatan. Monggo silahkan di 0351 896 137, SMS dan juga WhatsApp 0811 30 20 906. Monggo ditunggu kebersamaannya sampai jam 11 siang, tapi setelah yang satu ini. Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Satu hal mudah tapi penting untuk menyelamatkan kita semua. Cuci tanganmu pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar demi anak, pasangan, orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, rekan, teman, untuk kesehatan kita semua. Berubah usir wabah. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rasi FM Magetan. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Melihat perkembangan teknologi di abad modern yang semakin pesat, radio masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Simak dan ikuti siaran lintas informasi Pramesnet Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berita terkini dari berbagai daerah terangkum dalam siaran informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi Magetan. Buat Pramesnet, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan akan bertindak tegas kepada pedagang dan pengunjung alun-alun Kabupaten Magetan yang tidak mengindahkan protokol. Reporter Radio Bahana Ngawi. Dari KPU Ngawi dapat kami informasikan, Sobat, Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 8 Juli 2020 membekali bimbingan teknis atau BINTEK kepada 1.797 petugas pemutakhiran data. Reporter Radio Prameswara Lamongan. Manajemen RSUD Dr. Sugiri Lamongan telah memberikan pelayanan rapid test gratis bagi calon mahasiswa baru di Lamongan untuk persyaratan UTBK. Seperti yang disampaikan Reporter Radio Rogohadi Lamongan. Mencegah penyebaran virus corona dalam Pilkada serentak 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan menggelar rapid test bagi pengawas pemilu di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran Bawaslu, Panwascam hingga pengawas kelurahan atau desa. Hanya di lintas informasi Pramesnet.
Satrasi, kembali lagi ngomongin masalah dari Korpri. Seberapa Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Ada Bapak Masruri selaku Sekretaris Korpri Magetan dan juga Ibu Nunuk selaku Bendahara Korpri Magetan ya. Dan ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk untuk pagi kini di WA-nya. Kontribusi untuk mempersatukan bangsa itu seperti apa? Monggo Bu Nunuk atau Bapak, monggo silakan. Ya, jadi memang Korpri ini kan antara lain tujuan bentuknya Korpri ini kan sebagai perekat bangsa. Ini implementasinya Korpri harus netral. Sebagai pelayan masyarakat, Korpri tidak bisa berafiliasi atau ada kecenderungan ke salah satu kelompok atau bagaimana. Jadi Korpri netral. Terus sebagai wujud untuk bisa mempersatukan bangsa. Dan ini arahnya ya untuk anggota Korpri utamanya. Ini masih ke depan ya. Korpri ini anggota Korpri utamanya yang eselon 2 ini bisa diterapkan atau secara nasional. Jadi sebagai aset nasional bisa antar instansi, bisa seperti itu. Jadi benar-benar tidak terkotak-kotak. Ya. Kalau sampai saat ini ya sekarang ya, seperti saya ini mulai penempatan di Magetan ya. Di Magetan terus sampai sekarang. Udah berapa tahun Pak? 93 saya masuk Magetan. Ya. Nggak keluar dari Magetan. Berarti Pak terlalu nyaman di zona nyaman ya. Kalau di mana di kepolisian, di TNI itu kan aset nasional ya. Nah, kadang-kadang saya juga iri juga kadang-kadang bisa keliling terlintas gitu ya Pak. Terlintas itu bisa tahu banyak daerah gitu. Itu ke depan mungkin nanti ada beberapa jabatan tertentu yang sifatnya itu nasional sehingga bisa menjadi perekat itu. Mungkin ada gini Mbak, mungkin kalau karena anggota kita kan bukan dari PNS gitu ya, anggota kami itu kan ada BPRS pun juga menjadi anggota kami, terus Bang Jatim pun juga menjadi anggota kami kan seperti itu, terus instansi vertikal itu juga beberapa juga menjadi anggota kami gitu. Dari unsur-unsur yang berbeda itu juga menyatukan kami kan, karena dari sisi pekerjaan, dari satu sisi pekerjaan saja kan sudah jelas berbeda gitu kan Mbak. Tapi karena ini dari berbagai macam instansi yang bergabung dengan kami itu kan sebenarnya juga banyak yang berbeda juga gitu kan. Nah, dengan Korpri ini kita harapkan kita bisa mempersatukan dari yang terkecil itu bisa kita bersatu. Insya Allah ketika kita dari yang terkecil itu bisa kita persatukan, tidak mungkin yang besar pun juga pasti akan bersatu. Seperti itu. Sebenarnya Korpri ini memperhatikan dari seluruh lapisan loh. Tapi kenapa ya Pak nggak bisa jalan-jalan ya Pak? Kurang bisa jalan-jalan ya Pak. Padahal jelas-jelas mensejahterakan segala hal. Berusaha ke sana ya. Gitu. Ya semoga saja ya didengarkan sama beliau-beliau. Amin. Dan ini karena waktunya tinggal beberapa menit, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Magetan dan sekitarnya. Monggo silakan. Oke, baik pendengar semuanya. Saya di sini mewakili Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Magetan. Pertama menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh warga Magetan khususnya yang telah berperan aktif dalam pembangunan di Magetan dan tentunya mendukung mensupport tugas-tugas kami di Korpri sebagai pelayan masyarakat. Mari kita ke depan, kita tingkatkan sinergi kita ya, persatuan kita, kebersamaan kita. Insya Allah Magetan terdepan bisa kita wujudkan. Betul, amin. Magetan Smart City pastinya ya. Amin. Satrasi, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu ya sudah bergabung tentunya di kesempatan hari ini. Walaupun hari Korpri kemarin ya Pak ya, kita bisa ngobrolnya sekarang. Mungkin lain waktu, lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara
dan Korpri pastinya pamit undur diri. Kita sama-sama bersinergi ya sahabat terasi. Kalau dari Korpri mensejahterakan anggotanya, kalau Rara dan Radio Rasi Afan mensejahterakan sahabat terasi semuanya. Rara pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi Afan, memainkan